Perkenalkan, saya Vina Yunita, ahli gizi di rumah sakit ini yang sedang bertugas hari ini. Dengan Ibu siapa? Amalia. Ibu Amalia. Baik, Ibu Amalia, kalau boleh saya tahu ada keperluan apa Ibu Amalia datang ke sini? Saya kesini disuruh dokter, Mbak. Dokter menyuruh saya untuk konsultasi dengan ahli gizi di rumah sakit ini. Baik, Bu. Boleh saya lihat surat rujukannya? Ini, Mbak. Baik, Ibu, menurut surat rujukan, Ibu didiagnosis penyakit hipertensi. Apakah sebelumnya Ibu tahu penyakit hipertensi itu apa? Iya, tahu, Mbak. Karena tekanan darah tinggi. Benar, Bu. Biar saya jelaskan sedikit ya, Bu. Hipertensi itu adalah keadaan seseorang yang mengalami tekanan darah di atas normal. Normalnya itu kurang dari 119 per kurang dari 79. Proses konseling ini akan berlangsung kurang lebih 30 menit, meliputi kajian gizi, diagnosis gizi, dan implementasinya. Saya harap Ibu Amalia bersedia untuk kerjasamanya demi keberhasilan proses konseling ini. Apakah Ibu Amalia bersedia? Iya, bersedia, Mbak. Baik. Sebelumnya Ibu sudah mengukur tinggi badan dan berat badan Ibu? Belum, Mbak. Baik. Bisakah Ibu berdiri? Saya akan mengukur tinggi badan Ibu dan berat badan Ibu. Baik, Mbak. Dari sini. Ini, Mbak, tinggi badan Ibu? Iya, tinggi badan dulu ya. Kakinya dirapatkan ke dinding ya, Bu. Iya. Pandangan ke depan, Bu. Kita ke berat badan ya, Bu. Iya, Mbak. Barang yang disapu tidak ada kan, Bu? Tidak ada, Mbak. Oh iya, pandangan ke depan ya, Mbak. Oh, baik. Silakan duduk kembali, Bu. Berdasarkan hasil pengukuran tadi, BB Ibu 65 kilo dan TB Ibu 150 cm. Berat banget ya, Mbak. Berat Iya. badannya. Sekarang saya mau mengetahui kebiasaan Ibu satu hari sebelumnya, dari Ibu yang konsumsi bangun tidur sampai tidur lagi, yang biasa dikenal dengan food recall 1x24 jam. Setelah itu saya ingin menanyakan mengenai FAQ perihal dengan frekuensi makan Ibu selama seminggu belakang. Apakah bisa dimengerti, Bu? Iya. Baik, kita mulai saja ya, Bu. Boleh diceritakan, Bu? Ya, kemarin saya makan pagi jam 7. Ya. Nasinya seberapa, Bu? 2 centong. 2 centong. Lalu Ibu makan apa lagi? Sayur bayam. Sayur bayam. Bayam berapa, Bu? 1 sendok sayur. 1 sendok sayur. Lalu Telur dadar. Berapa, Bu? 1 butir. 1. Lalu makan apa lagi? Semur tahu. Berapa, Bu? 1 buah. Apakah ada lagi, Bu? Udah, Mbak. Sama ini ada selingannya. Oh, setelah makan ini Ibu makan selingan juga? Iya. Jam 10. Oh, jam 10. Selingannya bakwan. Berapa, Bu? 2 buah. 2 buah. Sama makan siang. Makan siang nasi. Iya, nasi. Lalu berapa nasinya, Bu? 2 centong. 2 centong. Terus makan apa lagi, Bu? Ikan asin peda. Bagian badan. Oh, oke. Ikan asin peda. Berapa banyaknya, Bu? 1 potong. Oke, 1 potong. Sama tumis kacang panjang. Oke, tumis kacang panjang. Lalu Ibu mau konsumsi apa lagi? Tadi tumis kacang panjangnya 5 sendok makan. Oh iya.
9 sendok makan ya Bu. Iya, sama ini selingan jam 4 sore. Oh, selingan. Bu mengkonsumsi apa? Soto Betawi. Soto Betawi. Lalu berapa itu beratnya untuk 1 mangkok. satu makan? Sama makan malamnya jam 7. Ya baik. Nasinya berapa Bu? 2 centong. 2 centong. Lalu Ayam bagian paha bawah. ayam bagian paha bawah berapa potong Bu? 1. Terus Sama tumis kangkung tumis kangkung 5 sendok makan. 5 sendok makan. Dan Sudah ya Mbak. Oke, kalau begitu saya akan mereview kembali apa yang dikonsumsi Ibu ya. Pada pukul 7 Ibu mengonsumsi 2 centong nasi, terus sayur bening bayam 1 sendok sayur, telur dadar 1 butir, sama semur tahu 1 buah. Selingannya itu bakwan 2 buah. Makan siangnya itu di jam 12 itu nasi 2 centong, ikan asin peda bagian badan 2 potong, terus tumis kacang panjang 5 sendok makan, terus selingan sore jam 4 sore soto Betawi 1 mangkok. Makan malam jam 7 malam nasi 2 centong, ayam goreng 1 potong bagian paha bawah, tumis kangkung 5 sendok makan. Baik, ada yang terlewat Bu? Tidak. Untuk garamnya kira-kira berapa ya Bu takarannya? 4 sampai 7 sendok makan. Oh, baik. Ibu menggunakan masako juga Bu? Iya. Kira-kira biasanya sekali masak menggunakan berapa bungkus ya Bu? Setengah bungkus, Mbak. Oh baik, setengah bungkus ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke FFQ ya, ya Bu. Bisa diceritakan seminggu terakhir Ibu mengonsumsi apa aja? Saya makan utama 3 kali sehari. Oke, makannya 3 kali sehari. Nasi 3 kali sehari. Iya, baik. 2 centong nasi. Nasi 3 kali ya Bu. Lalu Lauk hewani yang sering dikonsumsi ikan 2 minggu sekali. Oke, 2 kali seminggu. Oke, ikan 1 potong. Ayam 3 kali seminggu. 1 potong sedang. Iya. Telur ayam 3 kali seminggu. Baik. 1 butir. Iya. Dan daging sapi 2 kali seminggu. 1 potong sedang. Pengolahannya lebih sering digoreng sama disantap. Iya. Lanjut. Lauk nabati yang sering dikonsumsi tempe 3 kali seminggu. Potong sedang dan tahu 4 kali seminggu. 1 potong sedang. Pengolahannya lebih sering digoreng. Baik. Yang sayur yang sering dikonsumsi itu bayam 2 kali seminggu. 1 centong sayur. Sawi 1 kali seminggu. 1 centong sayur. Iya. Kangkung 2 kali seminggu. 1 centong sayur. Kacang panjang 1 kali seminggu. 1 centong sayur. Dan toge 1 kali seminggu. 1 centong sayur. Pengolahannya lebih sering direbus dan ditumis. Iya. Nah, buahnya yang sering dikonsumsi pepaya 2 kali seminggu, pisang 1 kali seminggu. Snack yang sering dikonsumsi gorengan seperti bakwan, pastel, dan risol. Oh, baik Ibu. Apakah di keluarga Ibu ada yang menderita tekanan darah tinggi juga Bu? Tidak, Mbak. Oh baik. Ini saya punya leaflet. Di sini Ibu boleh lihat. Di sini saya akan menjelaskan leaflet tersebut ya Bu. Iya, Mbak. Jadi hipertensi itu adalah keadaan seseorang yang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Tadi normalnya kurang dari 119
per kurang dari 79. Nah, faktor-faktor resiko itu banyak, ada pola makan tinggi lemak, ada kurang olahraga, kegemukan, rokok, alkohol, DM, dan jantung, serta stres. Nih, menurut yang Ibu telah jelaskan, pola makan Ibu banyak sekali mengandung makanan yang tinggi minyak. Terus jadi makanan tersebut tinggi lemak juga, Bu. Terus mungkin Ibu juga kurang olahraga ya, Bu? Iya. Oh, baik. Nih, sedangkan juga kegemukan Ibu, IMT Ibu itu menunjukkan obesitas tingkat 1. Makanya Ibu olahraga terus agar tidak kegemukan. Nah, rokok, Ibu tidak merokok. Terus habis itu alkohol, apakah Ibu mengonsumsi alkohol? Tidak. Nah, faktor resikonya itu bisa juga dari DM dan jantung. Apakah Ibu ada memiliki penyakit DM dan jantung? Tidak. Tidak. Apakah Ibu stres juga? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Nah, gejala-gejalanya itu banyak, Mbak. Ada sakit kepala, sulit tidur, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, dan pantangan kabur. Mungkin dari yang gejala hipertensi ini apa yang Ibu rasain? Pandangan kabur. Sama apa lagi, Bu? Sesak nafas. Oh, baik. Nah, di sini saya menyarankan Ibu untuk menjalani diet rendah garam. Nah, diet rendah garam itu tujuannya itu untuk menurunkan tekanan darah. Terus prinsipnya itu energinya harus cukup, terus proteinnya juga cukup, lemaknya cukup, terus ininya juga cukup, seratnya cukup, cairannya cukup, dan natriumnya harus rendah, garamnya harus direndahin ya, Bu. Soalnya di sini Ibu mengonsumsi 4-7 sendok makan dan setengah bungkus masako. Nah, harus pokok, tapi yang lainnya harus cukup ya, energinya, proteinnya Ibu harus cukup, tapi rendahin garamnya aja yang harus direndahin. Terus syarat dietnya itu ada, pertama itu lemak 25-30%. Terus karbohidratnya sebenarnya ini semuanya sesuai kebutuhan, jadi 55-65%. Terus ada seratnya 25 gram per hari. Cairannya juga harus cukup, Ibu, 2000 ml per hari. Terus pengolahan makanannya itu menggunakan dapur 2 atau 3 sendok teh garam dapur. Jadi harus sedikit aja, itu juga per hari ya, Bu, gitu. Jadi harus. Nah, terus ini ada makanan yang diperbolehkan, yaitu ada beras, kentang, singkong, sayuran. Sebenarnya semuanya boleh, tapi harusnya segar, nggak boleh kayak kemasan kayak gitu. Soalnya itu dari pengolahannya itu mungkin mengandung garam yang banyak. Jadi ya yang bisanya itu yang segar-segar aja ya, Bu. Terus di sini Ibu harus mengonsumsi buah banyak, soalnya di sini aja selingan Ibu itu makanan-makanan yang kayak bakwan yang mengandung minyak juga. Jadi bisa diganti dengan buah aja selingannya. Jadi kan soto Betawi juga memiliki kayak lemak tinggi kan gitu. Terus habis itu ini yang makanan yang tidak diperbolehkan. Nah, seperti ikan asin. Tadi Ibu makan siangnya ada ikan asin peda, Bu. Jadi jangan dikonsumsi ya, Bu. Terus habis itu telur asin, ikan kaleng, yang kaleng-kalengan, terus roti dan biskuit yang mengandung baking soda dan baking powder itu juga harus dihindari ya, Bu. Bagaimana, Bu? Sekarang sudah paham? Boleh Ibu jelaskan kembali apa yang telah saya sampaikan tadi, Bu? Iya, Mbak. Tadi faktor resikonya itu pola makan tinggi lemak, kurang olahraga, kegemukan, rokok, alkohol, DM dan jantung, stres. Sama tadi, Mbak, makanan yang diperbolehkan itu beras, kentang, singkong, sayuran segar, kacang-kacangan segar, daging, ikan. Dan makanan yang tidak diperbolehkan yaitu ikan asin, telur asin, ikan kaleng, roti, dan biskuit yang menggunakan baking powder. Sepertinya Ibu sekarang sudah paham ya, Bu. Alhamdulillah, Mbak. Semoga saya bisa lebih semangat, konsisten demi kesehatan saya. Terima kasih, Mbak, atas sarannya. Iya, Bu, sama-sama. Untuk leafletnya bisa Ibu bawa pulang untuk dibaca-baca kembali. Jika ada yang tidak mengerti atau tidak paham atau ada yang mau ditanyakan, bisa chat saya secara personal. Nanti saya akan kasih kontak saya ke Ibu. Siap, Mbak. Baik, kalau begitu
nanti 2 minggu lagi ibu akan kembali ke sini lagi. Kita akan melihat progresnya bersama-sama, progres bersama-sama untuk menjalani diet rendah garam ini. Ibu harus melakukannya 2 minggu ke depan. Ya, baik Mbak. Kalau begitu kita cukupkan saja dulu sesi konseling ini. Ya Bu, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Sama-sama Mbak. Terima kasih juga Mbak. Iya. Ayo Bu.